Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Saya kira kami catat tadi yang paling penting adalah bahwa rencana turunnya dana desa 2022 ini itu mencerminkan adanya ketidakadilan dalam konteks kebijakan anggaran. Karena sesungguhnya pandemi COVID-19 ini yang paling terkena dampaknya adalah tadi Mas Badi sudah sampaikan, memang masyarakat desa. Nah, nanti kita lihat bagaimana respon dari teman-teman di asosiasi maupun di perkumpulan perangkat desa dan asosiasi desa. Tapi sebelumnya Pak Justinus sudah gabung di aplikasi Zoom Meeting. Selamat malam. Malam, Mas Iwan. Ya, Mas Justinus, terima kasih sudah gabung. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih. Saya sudah mendengarkan tadi pengantar dari Mas Iwan yang sangat penting untuk menjadi perhatian ya dalam rangka menyusun APBN 2022. Tadi juga concern Pak Sultan, saya rasa juga tepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat di desa. Dan Mas Badil tadi juga memberikan catatan bagaimana mestinya keberpihakan itu justru tampak semakin jelas dalam konteks pandemi ini. Saya mohon izin untuk share beberapa file karena banyak data yang harus dilihat. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Saya akan cepat saja supaya Bapak Ibu punya waktu untuk berdiskusi. Sebagaimana kita ketahui, memang konteks dari penyusunan APBN baik tahun 2020, 2021 maupun 2022 adalah pandemi. Jadi kita berasumsi karena pandemi belum berakhir dan kemungkinan setelah pandemi pun nanti kata WHO kita masih akan hidup bersama COVID sebagai endemi, tentu kita harus menyiapkan segala sesuatu sejak awal. Baik tata cara hidup baru maupun sistem kesehatan yang lebih baik, termasuk ya kita mempercepat vaksinasi dan sebagainya. Ini harus diadres dalam APBN, bahkan sampai 2022 kita masih berupaya untuk mempercepat vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam masa pandemi kita juga sadar dampak pandemi COVID sebagai faktor luar, faktor eksogen dari perekonomian memang berdampak cukup besar, tidak hanya kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi. Ini harus sekaligus karena kita seringkali dikotomis, mana lebih dulu antara kesehatan atau ekonomi. Faktanya, keduanya harus dikelola dengan baik, meskipun kesehatan menjadi prasyarat mutlak bagi pemulihan ekonomi, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga resiliensi warga masyarakat melalui perlindungan sosial. Saya rasa ini menjadi fokus, terutama bagaimana kita lihat dalam 2 tahun terakhir, APBN bekerja sangat keras, karena sektor swasta terdampak, warga masyarakat sangat terdampak, maka diberi dukungan dalam bentuk belanja sosial yang lebih besar. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah APBN kita punya alokasi belanja sosial yang sangat besar, baik nominal maupun persentase. Jadi ada hikmah juga, pandemi ini membawa perubahan, akselerasi, yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Nah, saya juga ingin memotivasi di sini. Penataan ulang atau reform dalam hal konsep berpikir tentang otonomi, desentralisasi, dan juga bagaimana penguatan desa menjadi sangat mungkin dan punya konteks yang sangat relevan pada hari-hari ini.
terutama ketika kita melihat di masa pandemi ternyata kita bisa pusat daerah melakukan realokasi, refocusing anggaran, bahkan melakukan efisiensi. Nanti kita lihat. Nah, daya dukung APBN kita lihat di sini cukup signifikan. Dan kalau kita lihat perlindungan sosial sebagai bagian dari komitmen pemerintah juga cukup besar dampaknya. Sekitar 40% dari warga Indonesia mendapatkan bantuan sosial, mulai dari PKH, bansos tunai, prakerja, kartu sembako, sampai dengan bantuan subsidi upah dan PLT dana desa. Kita bersyukur karena alokasi belanja yang cukup besar di dalam perlindungan sosial dapat setidaknya mengurangi pertambahan orang miskin di masa pandemi ini. Lalu juga bisa membuka lapangan kerja baru setelah sebelumnya sangat terdampak. Jadi ini kita syukuri meskipun belum maksimal. Nah, Bapak Ibu, APBN juga mendukung termasuk APBD dalam rangka pemulihan ekonomi. Kita tahu 4 kuartal berturut-turut kita mengalami pertumbuhan negatif dan kuartal 2 kemarin kita tumbuh positif. Tidak perlu kita glorifikasi sedemikian rupa, tetapi sinyalnya adalah kita ada pada arah kebijakan yang tepat. Sehingga kita juga semakin tahu ekonomi itu sangat bergantung pada mobilitas. Maka ketika COVID meningkat, mobilitas menurun, ekonomi juga akan terpengaruh. Jadi seperti itu kausalitasnya, maka mau tidak mau, kalau ekonomi mau lebih baik, ya kita harus bisa prokes, kita harus bisa menekan laju penularan COVID. Saya rasa ini yang menjadi jawaban itu kenapa teman-teman di desa lebih resilience, karena lebih ideal dari sisi mengatasi penularan ini. Dan mestinya ada reward, ada insentif yang lebih kuat, karena teman-teman di desa bisa memberi contoh yang lebih baik dibanding yang di perkotaan. Nah, kalau kita lihat alokasi transfer ke daerah dan dana desa, TKDD, dari tahun ke tahun juga diupayakan mengalami peningkatan. Meskipun dari sisi jumlah, kalau kita lihat mulai 2019 sampai ke 2020 ada penurunan, tetapi memang alokasinya lebih besar digeser untuk menangani pandemi. Ini kalau kita lihat ada reasoning seperti itu. Nah, tahun 2022 APBN tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan kesehatan. Mungkin ada sekitar 300 triliun untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang diharapkan mampu menjadi bantalan kebijakan. Karena anggaran masih fleksibel di bawah Undang-Undang 2 2020, kita masih punya kemewahan defisit di atas 3% sampai nanti 2023, maka diharapkan kita bisa menggunakan fleksibilitas itu dengan akuntabel. Termasuk bagaimana refocusing sudah dilakukan selama 4 kali di tahun ini, demi bisa mengalokasikan lebih besar untuk menangani COVID. Bagian terakhir saya ingin sharing sedikit tentang transfer ke daerah dan desa. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi fokus kita adalah komitmen pemerintah pusat terhadap otonomi daerah dan desentralisasi. Ini adalah mandat konstitusi, maka tidak bisa ditawar. Penguatan otonomi, desentralisasi politik dan fiskal itu menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Kita sepakat untuk itu. Lalu penguatan daerah termasuk desa harus dilakukan supaya ada peningkatan kapasitas, kemampuan membelanjakan, dan kemampuan untuk mencapai outcome-outcome yang tadi disampaikan Mas Badil dengan sangat rinci. Itu penting. Jadi kita semua belajar bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan belanja yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dalam kebijakan reformasi fiskal yang ada refocusing TKDD di tahun 2021. DBH itu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung kesehatan.
termasuk perlindungan sosial. DAU juga sama, banyak dialokasikan untuk vaksinasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan. DAK fisik juga digeser lebih kepada karya agar dapat membantu warga desa, warga di daerah untuk survive. DAK non fisik juga alokasinya untuk kesehatan, termasuk dana insentif daerah, juga untuk perlindungan sosial dan dana desa. Yang penyerapan di tahun ini justru malah menurun dibandingkan dengan tahun lalu dengan berbagai penjelasan. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.